Ya, selamat pagi Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu yang baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena waktu-waktu yang selalu Tuhan beri bagi kita. Kita bersyukur karena kekuatan kesehatan Tuhan beri bagi kita. Oleh sebab itu mari kita mensyukuri semua apa yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita mau semakin terus taat beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kesempatan-kesempatan yang baik. Ya, kalau kita melihat bahwa situasi-situasi keadaan COVID yang sudah semakin lebih membaik, saudara-saudaraku mengajar kepada kita, sebenarnya mari kita coba tetap meluangkan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ada waktu-waktu di mana kita memang gak bisa beribadah, mungkin karena kondisi keadaan seperti yang terjadi pada 2-3 tahun yang sudah kita lewati, saudara-saudara sekalian. Begitu sulitnya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini kita diberi kesempatan bisa hadir, bisa datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, itulah sebuah kerinduan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan aja rindu kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam rumahnya, dalam baitnya, kenapa kita tidak mau rindu datang bertemu dengan Tuhan? Kiranya hari ini lewat pujian, penyembahan kita, firman akan memberkati hidup kita, menguatkan kita untuk kita terus mau berjalan di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Sekretaris Koros bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baiklah, kita akan buka ibadah kita dengan doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami ada di hari yang ke-19. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan waktu yang Kau berikan untuk kami boleh hadir di dalam ibadah pagi hari ini, kami bersyukur ya Bapa. Biarlah ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Satu Mazmur di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145. Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mazmur 145 ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita boleh merasakan bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita untuk menolong kita, untuk menjamah kita. Roh Kudus, aku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita boleh berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru, untuk pimpinan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk nafas hidup yang kita boleh terima. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang kami terima. Biarlah kami boleh bersyukur untuk semuanya, dan kami boleh menyembah Dia. Kami boleh beribadah kepada Dia. Allah kami, Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Dan biarlah kita boleh membuka hati kita, membuka jiwa kita untuk Dia. Biarlah saat ini kita boleh membuka hati kita untuk kita boleh menerima Roh Kudus Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, amin, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya. Mari saudara sekalian, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari jiwa kita terbuka untuk Tuhan, supaya kita mengalami rawatan jamahan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara,
lepaskan semua yang tersungapkan, semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat atas hidup kami, yang tidak bisa kami ungkapkan dengan perkataan-perkataan kami. Tapi kehadiran kami di rumah-Mu pada pagi hari, di gereja-Mu, di bait-Mu Tuhan, mewujudkan tentang sebuah ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang tidak berarti dan tidak berdaya, tapi kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami datang di gereja-Mu, datang di bait-Mu yang kudus Bapa, di mana kami punya kesempatan yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, berkati ibadah ini, berkati semua kami yang melayani-Mu. Kiranya kuasa Tuhan menjadi bagian kami Bapa. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita tetap tinggal berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Satu pujian untuk kita boleh memuji Tuhan pada pagi hari ini, nyanyian nomor 133. Nyanyian nomor 133 yang mengatakan, jika ingin hati yang riang gembira, serta menikmati selalu sentosa, turutlah jalan Tuhan, turutlah jalan lurus, ikutlah Tuhan Yesus, Ia berikan hati riang gembira. Gembira serta menikmati selalu senang.
hidupku mendapat kasih-Nya, di sekitarmu tentu akan nyata. Manis budi selalu kata dan teladan, Tuhan berikan hati riang gembira. Hati riang gembira, hati riang gembira. Ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus, Dia berikan hati riang ke. Ayat ketiga, biar jalan ke surga terasa sukar, tapi Tuhan selalu beri anugerahnya. Meski tak kelihatan, Dia dekat di jalan, serta berikan hati riang gembira. Hati riang gembira, hati riang gembira, hati riang gembira. Ikutlah Tuhan Yesus, turutlah Dia terus, Dia berikan hati riang gembira. Ya, beberapa hari yang lalu banyak ya orang-orang, khususnya mungkin orang muda ya, yang memperingati hari Valentine ya, hari kasih sayang katanya seperti itu ya. Sempat saya ngomong sama Pak Jeffrey, saya ingat, tapi sudah lewat ini ya, kemarin tanggal 15-nya. Loh Pak, itu kemarin ada hari Valentine ya, saya bilang gitu. Sama aja ya, tiap hari itu loh kita hari Valentine terus katanya gitu ya. Kasihan mereka yang hanya memperingati 1 tahun sekali ya. Memang benar ya, kita boleh jadikan hari kita ya, setiap hari, hari Valentine ya, hari kasih sayang untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita ya. Itulah yang menjadi satu pelajaran untuk saya ya, bahwa kita memberikan kasih itu bukan hanya untuk waktu-waktu tertentu, tapi kita boleh setiap saat, setiap hari kita boleh memberikan kasih. Satu pujian yang di dalam Bala Keselamatan ya, kasih-Nya tetap sama, kita akan metre dengan cinta Yesus heran. Tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu. Mau berikan anugerahnya pada yang meminta, Allah tetap pelihara dan cinta kasih-Nya tetap sama. Kasih-Nya tetap sama, ya kenal namamu, ya tetap percaya kepadamu. Mau berikan anugerahnya pada yang meminta, Allah tetap pelihara dan cinta Yesus heran. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Terlihat terdengar Alkitab katakan, ajaib benar cinta Tuhanku. Amin. Biarlah kita boleh merasakan bahwa kasih Tuhan, cinta Tuhan tetap sama buat kita semuanya. Kita boleh bangkit berdiri, kita akan sedikit gerakan ya untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, di atas dasar iman. Amin. Sudah lelah? Belum ya, baru satu pujian lagi yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Kemarin saya kemarin latihan ya sama mereka ini ya, saya bilang bangkit serukan nama Yesus. Saya bilang maju-maju, jangan sampai salah, Yesus Yesus ya, karena kita serukan nama Yesus ya. Serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, dengan kepada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga,
untuk nama Tuhan. Baiklah, silakan duduk kembali. Sebentar ya. Satu pujian untuk kita boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur kita boleh memberikan persembahan. Satu nyanyian nomor 3 di dalam buku Bala Keselamatan. Betapa mulia Yesus Tuhanku. Besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Ayat kedua, apa dayaku cinta kasihnya begitu mulia, segenap hidupku hanya untukmu. Ku mau persembahkan atas mezbahmu. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Amin. Ku mau masyurkan, tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Saya minta Pak Yubito akan berdoa, persembahan juga syafaat. Kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini kami menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini berkomitmen kepada Tuhan, senantiasa meninggikan Tuhan dan memasyurkan namanya, sehingga kami menjadi pengikut yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini terima kasih kami boleh menaikkan segala pujian di hadapan hadirat Allah. Kiranya pujian berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh memberikan segala persembahan yang apa yang kami miliki. Kami tahu Tuhan dan percaya Tuhan akan kembalikan lewat pekerjaan, lewat usaha yang kami tekuni sampai saat ini. Kami boleh hadir pada pagi hari ini dan hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa mencukupkan kehidupan kami masing-masing, lewat pekerjaan kami, lewat kesehatan kami, dan lewat kuliah dan sekolah yang kami miliki. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami memohon kepadamu Tuhan terlebih dahulu, kiranya Tuhan memberkati pelayanan khususnya di gereja ini, mulai dari sekolah minggu hingga sampai kepada ibadah umum. Tuhan senantiasa menuntun kedua hamba-Mu agar pelayanan berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan jemaat dalam mengembalakan jemaatnya. Tuhan, kami juga berdoa semua kepala-kepala sektor, baik itu dari sekolah minggu hingga sampai sersan mayor korps, kiranya Tuhan berkati, senantiasa memberikan roh persatuan sehingga kami boleh melayani lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tuhan, pada saat ini kami juga masuk di dalam permohonan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia.
khususnya Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Selamatkan bangsa Indonesia, berikan kemakmuran di dalam rakyatnya, sehingga rakyat boleh merasakan berkat daripada Tuhan yang senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan pada pagi hari ini, yang sedang berbeban berat. Tuhan, kiranya Engkau berikan kelegaan. Yang sedang menderita sakit penyakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Yang sedang bergumul di dalam perekonomian, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, anugerah-Mu cukup di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami tiba saatnya akan dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah firman itu menuntun kehidupan kami dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami senantiasa. Kami tahu Tuhan, dunia tidak menjanjikan, tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah takut apapun yang terjadi, karena Tuhan beserta kami semua. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya. Setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu seturut dengan Tuhan. Dan berkatilah jemaat yang mendengar. Urapi jemaat yang mendengar, sehingga boleh dimampukan untuk mengerti bahwa firman Allah itu benar-benar bisa diterapkan di dalam kehidupan kami. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam diri kami, hati kami, panca indera kami, maupun yang ada di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin, amin. Saat yang indah kita akan boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Mayor Nampu Bolon. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kita boleh memujikan ini dan kita boleh merasakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya andalan hidup kita. selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Biarlah ini bukan satu pujian yang keluar dari mulut kita, tetapi biarlah ini boleh menjadi satu harapan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kami hidup, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Biarlah ini menjadi satu kesaksian bagi kita semuanya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan, sekali lagi katakan sama-sama bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami membaca firman-Mu Tuhan, kiranya beri kami pemahaman untuk mengerti firman-Mu waktu membaca dan mendengarkan firman. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Sehat hari ini semua? Amin. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara-saudaraku karena perjalanan waktu kita terus berjalan dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Gak terasa ya kalau lihat waktu berjalan terus, ini udah hari Minggu, besok Senin, Minggu lagi perjalanannya waktunya gak terasa ya. 10 bulan lagi kita mau Natal lagi saudara-saudara kalian. Ini memang luar biasa nih. Perjalanan hidup nih tidak gampang. Tapi kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh semua diberkati ya. Hati riang gembira gitu ya. Iya kan? Betul ya? Ya, hati riang gembira. Saya harap hatinya semua riang. Hatinya gembira. Ya kan? Saya nggak bisa lihat kalau pakai masker, soalnya nggak saya lihat saudara senyum atau nggak senyum atau gini. Mayor ini. Ya kan? Nah, Bapak Ibu seberkat Tuhan, hari ini kita mau belajar di bagian firman Tuhan. Nah, saya beberapa waktu-waktu ini saya sedang siapkan firman Tuhan. Saya mau bicara tentang sebuah tema pamer harta. Ya, pamer harta. Nah, itu. Hartanya sopo yang dipamerin. Nah, ini kita lihat nih. Iya kan? Kita lihat nih. Iya kan? Karena kalau kita bicara harta, selalu kita berpikir bahwa harta itu bisa saja uang, barang gitu ya. Tapi kalau kita bicara harta, kan harta itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan gitu ya kan. Hidup ini juga harta, benar nggak? Iya kan? Hidup ini kan harta. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita mau belajar di bagian firman Tuhan pada hari ini, pamer harta nih, judulnya pamer harta nih. Nah, saudara berkata, kenapa menjadi tertarik? Karena saya cuma melihat dan belajar
bahwa pamer harta ini adalah sesuatu tren. Tren yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Ini sedang terjadi. Artinya saudara-saudaraku yang berkat oleh Tuhan, orang-orang saat ini sedang ramai-ramai memamerkan harta-harta mereka. Ya kan? Dengan berbagai macam cara. Saudara lihat ya, yang udah ditangkapin polisi itu ya, yang mobilnya ini dan macam-macam. Ya, koleksi-koleksi tas gitu ya kan. Pamer tas ya kan, mereknya Harvest, penyakit Harvest itu herpes ya kan, macam-macam lah. Ya kan? Dipamerkan saudara-saudara dengan harga-harga yang mahal. Lalu branded dan sebagainya, dibeli dari luar negeri dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Kan ini terjadi gitu ya. Pamer harta, memamerkan pakaian-pakaian dengan harga mahal, seperti itu sebenarnya. Memakai pakaian harga mahal gitu. Kalau nggak pakainya tuh yang harganya pakai baju itu kan kita bisa lihat ya, baca dan sebagainya, sekali pakai itu bisa 100 juta, 200 juta pakaiannya gitu ya. Kemarin saya kedatangan jemaat dari korps lain, dia bicara bahwa ada sepupunya beli burung aja 100 juta lebih gitu. Saya bilang ngapa ya burung kecil 100 juta lebih gitu. Ya kan? Nah, apa itu berkat oleh Tuhan dan ini terjadi, mengoleksi, memamerkan mobil-mobil mewah dan sebagainya. Ini kondisi-kondisi yang terjadi saat ini saudara-saudara sekalian. Kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang pamer harta, sebenarnya apa sih pamer harta itu? Pamer harta saudara-saudaraku ialah pamer kekayaan yang ia miliki. Dan tanpa disadari bahwa seringkali memamerkan kekayaan-kekayaan itu melalui sosial media dengan sebuah kesombongan. Ini pamer harta. Ya kan? Pamer harta itu artinya pamer kekayaan yang dimiliki tanpa disadari, saudara sekalian, bahwa kita sering memamerkan itu banyak sekali di media sosial dan sebagainya. Dan juga pamer harta adalah merupakan kebiasaan umum yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Gitu loh. Ini terjadi saudaraku, saya ingat ya, saya punya, kalau orang Batak bilang itu inang tua, itu kakak mama saya. Ya kan? Dia udah agak tua saudara sekalian, umurnya udah meninggal tahunya. Saudara tahu sekali waktu dia ulang tahun nih. Ulang tahun, anaknya itu buat surprise luar biasa. Dia dibelikan satu buah mobil Mercy. Iya kan? Dua mobil Mercy oleh anaknya. Lalu saudara apa yang terjadi? Dia undang Krisdayanti datang untuk menyanyi di hari ulang tahun mamanya. Saya bilang nih gila nih gitu. Memang anaknya itu ya bukan apa ya, cukup kaya. Artinya kayanya adalah bahwa dia orang yang hebat dan secara premanisme gitu. Kota Medan tuh dia punya gitu. Jadi semua lumbung-lumbung judi dan sebagainya, yang band judi di tengah laut, semua itu dia punya gitu loh. Dia beli gitu loh. Terus saya bilang, untuk apa tuh beli mobil Mercy mahal-mahal gitu. Iya kan? Untuk apa gitu. Lalu tuh mobil nggak dipakai juga, siapa mau pakai? Mamanya udah tua, ya kan? Untuk apa gitu. Tapi ini yang terjadi saudaraku mendapat pengakuan dari orang lain gitu loh. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melihat, coba merenungkan sebenarnya memiliki dan memamerkan harta itu sebenarnya mendatangkan kebaikan atau kalau mendatangkan kecelakaan gitu loh. Nah, saudaraku berkat itu apa yang terjadi, saya lihat dari keluarga kakak mama saya ini sekali waktu mereka dirampok rumahnya gitu. Dirampok rumahnya, dicuri rumahnya dengan perampok saudara sekalian. Lalu anaknya turun, dilihat, ditembak anaknya, kena kakinya. Tapi apa yang terjadi, ini keluarga preman nih, dicari ini yang nembak nih, yang rampok ini. Gak dibawa kantor polisi, ya mati gitu loh. Ya kan, dia bilang wah ini rumahnya preman kota Medan nih dirampok nih, habis tuh orangnya. Nah artinya saudaraku saya melihat bahwa banyak orang coba memamerkan harta itu saudara-saudaraku sebenarnya sederhana sekali. Untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Mendapat pengakuan bahwa dia adalah orang yang hebat, dia orang yang kaya, tenar dan sebagainya. Dan ini yang terjadi dengan konsep yang disebut dengan memamerkan harta. Nah, coba kita belajar dan melihat saudara-saudara sekalian, melihat kondisi tersebut dalam hidup kekristenan gitu loh. Dalam kekristenan kita, ya kan? Mengapa kita perlu melihat kondisi pamer harta ini gitu loh. Nah, kalau kita belajar saudara-saudaraku, sebab memang pamer harta itu pun sekarang banyak terjadi. Banyak terjadi di mana? Dalam kehidupan orang percaya gitu loh. Pamer harta ini banyak sedang terjadi dan mewabah di dalam kehidupan orang-orang Kristen gitu loh. Ya kan? Banyak tuh yang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pamer harta saudara sekalian. Dan pertanyaannya apakah itu menjadi sesuatu yang berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Nah ini yang mau kita lihat hari ini gitu loh. Nah coba lihat Yesaya 39 yang mencatat pada bagian itu saudara-saudara sekalian. Yesaya 39 pasal 39 ayat yang pertama ya, hingga yang ke-8. Saya coba baca demikian.
Yesaya 39, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Pada waktu itu, Merodek Baladan bin Baladan, Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Yesaya 39, ayat yang kedua. Hizkia bersukacita sekarang tangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dengan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datang Nabi Yesaya kepada Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya lagi, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di sana Raja Babel. Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan. Waktu kita bicara tentang pamer harta, maka apakah yang saya katakan tadi, apakah ini menjadi sesuatu yang berkenan atau tidak berkenan kepada Tuhan? Gitu loh. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita belajar di Yesaya 39. Nah, ada tiga poin yang saya sampaikan bahwa melalui Yesaya 39 kita belajar yang pertama bahwa hidup itu harus tidak menjadi sombong gitu loh. Hidup itu tidak menjadi sombong. Nah, kalau saudara baca ayat yang pertama, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka kita belajar pada waktu Raja Hizkia sakit dan nyaris mati, saudara-saudara sekalian. Tapi Alkitab katakan namun Tuhan menyembuhkannya. Nah, mendengar bahwa Hizkia ini telah sembuh, saudara-saudara sekalian, maka sang Raja Babel mengirim yang namanya utusan-utusan mereka. Iya kan? Kalau kita bilang tuh 1, 2 dan sebagainya. Utusan-utusan mereka, saudara-saudaraku, untuk memberikan hadiah kepada Hizkia sebagai tanda sukacita gitu loh. Raja Babel ini senang nih, iya kan? Raja Babel ini senang karena Hizkia sudah sembuh. Lalu suruh saya pergi. Oh, itu Hizkia sudah sembuh, pergi ke sana. Lalu mereka bawa. Mereka membawa berbagai macam hal, memberikan itu dengan dan sangat sukacita sekali raja itu. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Pada waktu utusan-utusan Raja Babel ini datang, maka saudara-saudaraku si Hizkia itu merasa tersanjung. Dia merasa tersanjung karena apa? Karena mendapat perhatian dari seorang penguasa negeri yang besar gitu loh. Wah, ini Raja Babel nih. Dia bersukacita, dia senang, dia tersanjung. Apa yang dilakukannya saudara-saudara sekalian? Pada waktu para utusan-utusan itu datang menemui Hizkia, maka Alkitab bilang kepada kita saudara-saudara sekalian, Hizkia dikatakan memamerkan seluruh harta bendanya gitu loh. Kepada utusan-utusan Raja Babel ini. Termasuk gudang senjatanya, semuanya dia sebutkan, dia sampaikan, dia tunjukkan kepada orang-orang Babel ini gitu loh. Kepada utusan Raja Babel ini saudara-saudara sekalian. Kenapa terjadi? Karena ada sebuah kesombongan. Kesombongan yang membuat Hizkia hilang kepekaan. Kepekaannya apa? Dia lupa. Pada waktu dia menunjukkan semua gudang senjatanya, dia menunjukkan semua bentuk apapun dari semua hartanya kepada utusan-utusan Raja Babel itu, dia lupa. Karena kesombongannya dia nggak peka bahwa sebenarnya saudara-saudaraku Babel itu adalah musuh terbesar dari bangsa Israel. Gitu loh. Hilang kepekaannya. Ya kan? Hilang kepekaannya saudara-saudara sekalian. Begitu senangnya si Hizkia ini memperlihatkan, memamerkan semua yang dimiliki tanpa keterkecuali, sehingga saudara-saudaraku Hizkia bangga dengan semua yang dimilikinya, gitu loh. Dia bangga sekali. Apa yang dilakukan Hizkia, saya mau katakan saudara-saudara bagian firman kita baca ini. Apa yang dilakukan Hizkia saudara-saudaraku sangat jelas sekali tidak disukai oleh Allah. Karena oleh itu apa yang terjadi? Allah suruh tuh si Nabi Yesaya itu. Nabi Yesaya itu datang kepadanya menyampaikan pesan dari Allah untuk menegur Hizkia bahwa semua yang kamu miliki, apapun yang ada di Yehuda itu,
Yaitu semua harta-harta yang berharga itu adalah kepunyaan Allah. Dan itu adalah pemberian Allah. Dan dia bilang bahwa ada satu waktu bahwa semua barang-barang berharga itu akan diambil daripadanya dan diserahkan kepada kerajaan Babel, termasuk tidak hanya harta-hartanya, tapi keturunan Raja Hizkia pun akan diambil dan ditawan di Babel. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari bagian ini? Maka Hizkia itu menjadi sombong. Hidupnya menjadi angkuh karena apa? Karena dia merasa apa yang diperolehnya itu disebabkan karena kehebatannya. Kalau lo belajar Hizkia itu luar biasa. Hizkia ini perang gak pernah kalah. Ya kan? Hizkia ini gak pernah kalah perang. Hizkia ini orang yang takut akan Tuhan. Hizkia ini membangun bait Allah. Dia beresin tuh semua rumah Tuhan. Waktu dia jadi raja itu rumah Tuhan tuh menjadi tempat-tempat penyembahan berhala. Tapi dia datang jadi raja, dia semua bersihkan. Dia buka lagi bait Allah. Dia buka untuk mereka beribadah. Dia diberkati Tuhan. Waktu dia perang, dia menang. Dan semua harta dijara disimpan ke tempatnya dia, saudara sekalian. Tapi pada akhirnya hidup Hizkia itu menjadi sombong. Sombong karena apa? Karena dia merasa apa yang diperolehnya, harta yang diperolehnya, karena dia merasa bahwa wah saya ini jago. Saya ini kuat dan saya bisa berperang dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Dan itulah yang membuat dia menjadi sombong. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, kondisi kesombongan, kondisi keangkuhan inilah yang saya mau katakan tadi, pamer harta tadi itu, yang sedang melanda, ya kan? Yang sedang melanda hidup kekristenan saat ini. Ya kan? Kesombongan dan keangkuhan itulah yang sedang melanda hidup kekristenan saat ini. Kesombongan itu kenapa? Membuat saudara dan saya, membuat kita kehilangan kepekaan. Kesombongan kita membuat kita kehilangan kepedulian. Kesombongan itu artinya membuat kita kehilangan kepekaan. Kita kehilangan kepedulian untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Kesombongan-kesombongan inilah yang membuat kita kehilangan kepekaan untuk melayani Tuhan. Kesombongan-kesombongan yang terjadi dalam hidup kekristenan, itulah yang membuat kita mau menjadi orang-orang yang menolak untuk beribadah, yang menolak untuk melayani Tuhan. Bahkan menunjukkan semuanya bahwa kita memiliki kesombongan karena apa? Karena kita merasa apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, kita merasa itu karena kehebatan kita. Sehingga kita tidak perlu Tuhan atas apapun dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi kepada Hizkia. Ini terjadi saudara sekalian. Ini terjadi. Apa itu artinya orang sombong? Iya kan? Orang sombong itu adalah orang yang bangga dengan dirinya. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar. Karena kehebatan-kehebatan dirinya bukan karena Allah. Artinya adalah orang yang sombong adalah orang yang mengandalkan dirinya. Dan merasa bahwa dirinya mampu tanpa Tuhan. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, maka ingatlah bahwa salah satu sifat manusia yang tidak disukai oleh Allah, itu ialah namanya kesombongan. Kenapa saudara sekalian? Karena dosa yang pertama yang terjadi dan terbesar dalam dunia ini, itu diakibatkan karena kesombongan. Siapa itu? Adam dan Hawa. Kenapa terjadi? Karena Hawa dan Adam tidak punya kepekaan. Tidak punya kepedulian untuk mendengar perintah Allah. Tidak punya kepekaan untuk melakukan perintah Allah, saudara sekalian. Bukankah Allah katakan saya tempatkan kamu di taman ini, semua bisa kamu nikmati kecuali yang ini. Allah sampaikan. Tapi pada waktu setan menggoda dia mengatakan bahwa waktu kau memakannya kau akan sama seperti Allah. Maka ada sebuah kepekaan yang tidak dia miliki tentang mendengar suara Allah. Kesombongan menjadi miliknya dan dia mulai melanggar perintah Allah gitu loh. Sehingga saudara berkata oleh Tuhan, itulah dosa terbesar. Itulah dosa yang pertama dan terjadi dalam hidup manusia di tengah-tengah itu kesombongan. Jadi kalau sampai hari ini banyak orang yang sombong, itu dosa. Kenapa dosa? Karena saya mau katakan bahwa Allah tidak suka. Allah bahkan benci yang namanya dengan sebuah kesombongan.
Coba kita lihat Yeremia 17, 5-8. Bisa lihat situ? Yeremia 17 ayat 5 hingga ke 8. Mari kita lihat itu. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Saya katakan pada tadi, orang-orang sombong itu adalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Orang yang mengandalkan kemampuannya. Orang yang tidak merasa bahwa kemampuan dan kehebatan itu karena perbuatan anugerah Tuhan. Sehingga kita bilang bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Ayat selanjutnya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan main datangnya keadaan baik, ia tinggal di tanah angus dan padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara bisa lihat itu. Jadi inilah yang saya katakan tadi bahwa Allah nggak menjaga sombongan. Kenapa? Orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak melihat bahwa apa yang saya peroleh, apa yang saya miliki itu karena Tuhan yang beri kepada saya. Seperti Hizkia. Maka kita bilang apa? Dia terkutuk. Itu yang dikatakan tadi, dosa itu. Yang pertama itu yang Adam dan Hawa lakukan. Terkutuk saudara sekalian. Saudara bisa baca ayat 6 apa yang terjadi untuk orang-orang yang sombong. Saudara bisa baca ayat yang ke-6 apa yang terjadi untuk orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara bisa baca itu. Tapi sebaliknya ayat 7 dan 8. Waktu orang-orang hidup dalam kerendahan hati. Waktu orang-orang mengandalkan Tuhan, ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya adalah orang-orang yang menghargai apapun yang Tuhan beri. Orang-orang yang menghargai harta yang Tuhan beri. Yang itu kelihatan dengan mata kita. Atau pekerjaan yang kita miliki. Atau apapun dalam tubuh kita. Waktu itu kita mempergunakannya untuk mengandalkan Tuhan. Maka Alkitab kata ayat 8 dibilang apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Iya kan? Saudara bisa artinya. Pada ayat tadi dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang selalu melihat tentang hidup yang ada adalah pemberian Tuhan. Mempergunakannya untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Saya mau katakan, orang bilang 2023 itu tahun yang berat. Tahun yang apa sekalipun, saya nggak pernah tahu tahunnya kayak apa. Tapi saya mau katakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka dia berkatakan, dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat. Kadang-kadang kegagalan kita untuk diberkati Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau berkati kita, itu harus dipelajari. Tapi karena apa? Itu mungkin karena tadi itu. Mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Karena kita bilang apa? Mengandalkan kekuatan sendiri, manusia terkutuk, gak diberkati. Mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Nah, Yesaya 39 mengajar kepada kita pertama, supaya hidup kita gak sombong. Nah yang kedua saudara sekalian berkati oleh Tuhan. Apa yang mau kita pakai dengan pamer harta ini saudara-saudara? Yang kedua, kita belajar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-7 dari Yesaya 39 tadi. Ayat yang ke-7. Dibilang gini. Dan dari keturunanmu yang kau perokkan-podakan diambil orang untuk menjadi sida-sida di sana Raja Babel. Nah suruhku diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan. Artinya apa? Artinya apapun yang kita miliki dan kita punya dalam bentuk harta itu. Dalam hidup ini kita harus ingat bahwa itu adalah milik Tuhan. Waktu itu milik Tuhan, maka hal itulah yang membuat kita menyadarkan kita untuk tidak menjadi sombong dan tidak melupakan Tuhan. Gitu loh. Tidak melupakan Tuhan. Yang telah memberkati kita sebagai pemilik dari apa yang kita miliki. Ini perlu sadar. Ya kan? Perlu kita sadari ini. Bahwa apapun yang kita miliki membuat kita menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Karena apa? Karena dia pemilik dari apa yang kita miliki. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang sangat sulit untuk memberi kepada Tuhan? Ya kan?
Berapa banyak di antara kita yang untuk beribadah kepada Tuhan? Padahal apa? Padahal Tuhan sudah memberikan semua fasilitas dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Semua dia sudah beri. Berapa banyak kita mempergunakan fasilitas-fasilitas yang Tuhan beri kepada kita untuk memuliakan Tuhan? Ini pertanyaannya. Berapa banyak fasilitas yang Tuhan beri bagi kita, apapun itu. Pekerjaanmu, hartamu, dan apapun. Berapa banyak kita memberikan itu untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Lewat persekutuan kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Bukankah kita justru seperti Hizkia? Saudara baca bagian tadi itu. Seperti Hizkia yang apa? Yang lupa diri. Lupa diri dan menjadi angkuh dengan menunjukkan, memamerkan semua hartanya kepada orang-orang utusan Maradok Baladan itu. Si Maradok Baladan itu Raja Babel itu. Yang tidak pernah menyadari, saudara-saudara sekalian, yang tidak menyadari bahwa semua pemberian Tuhan dikatakan tadi itu adalah atas hidupnya saudaraku adalah semua anugerah Tuhan. Yang sebagai pemilik dari apa yang Hizkia miliki. Dan saya katakan tadi bahwa melihat kelakuan Hizkia itu, saudara-saudara sekalian, yang sombong itu, maka kita baca tadi Tuhan menegurnya lewat Nabi Yesaya. Bahwa semua kekayaan itu, kemuliaan itu akan diambil. Saudara bisa lihat itu dia. Akan diambil. Akan dirampas oleh Allah. Akan diambil dan dirampas oleh Raja Babel. Pada waktu dirinya wafat dan itu terbukti. Mereka masuk dalam pembuangan di Babel. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saya mau bilang sederhananya gini. Kalau sampai hari ini kita bisa memiliki harta apapun dalam hidupmu. Saudara lihatlah apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Maka saya mau bilang jalankan dan pergunakanlah seluruh hartamu, hidupmu untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Hanya itu yang Tuhan minta. Waktu engkau harus beri kepada Tuhan. Kenapa yang engkau saudara dan saya miliki? Itu adalah karena Tuhan yang beri. Bukan karena kita yang bisa kerja keras. Tidak, saudara sekalian. Berilah itu untuk hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Apapun fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan bagi hidupmu. Mobilmu kah, motormu kah, hartamu kah, bahkan hidupmu. Maka saya mau katakan. Pergunakan dan pakailah itu untuk beribadah. Pakailah itu untuk melayani Tuhan. Pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan untuk kemuliaan dan kesenangan atas diri kita. Artinya apa? Waktu-waktu kita beribadah. Pada waktu-waktu kita melayani, mari kita datang beribadah. Mari kita melayani. Ya kan? Kalau kita jauh dari kota Surabaya sana kita lewat online ya silakanlah. Ya kan, oh saya nggak bisa ke Koros 2 Surabaya karena saya di luar kota, saya ada di pulau lain. Dia rindu ya tonton gitu, nggak masalah. Tapi kalau sudah di Surabaya, ya kan, udah ada waktu beribadah. Saya bilang malas lah, online aja. Kecil nyari saudara sekalian. Ya kan? Karena apa? Saudara bisa melihat bahwa apa yang Tuhan beri bagi kita sampai hari ini. Waktu dan kesempatan bisa datang ke rumah Allah. Mari pergunakan itu. Jangan kita bisa seminggu bekerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bisa kerja. Mulai jam 8 pagi sampai 4 sore sampai 6 malam, 7 malam, 8 malam. Pada hari Minggu kita nggak bisa beribadah. Bukankah kita egois saudara sekalian? Bukan kita egois namanya. Ya kan? Saudara datang pada hari Minggu. Hari-hari biasa Senin sampai Sabtu bisa kerja. Buat apapun aktivitas saudara bisa kerja dan sebagainya. Kenapa waktu hari Minggu kita nggak mau datang ibadah? Oh capek. Kok pas hari Minggunya baru capek? Ya kan? Oh capek kerja, pas hari Minggunya oh sakit gitu loh. Pas untuk Tuhannya capek. Pas untuk Tuhannya sakit. Tapi untuk bosnya kerja nggak capek dan nggak sakit. Ingat saudara sekalian. Apa yang kita miliki itu adalah karena Tuhan. Berikanlah itu. Kenapa? Jangan sampai Tuhan mengambil kembali. Ingat itu. Jangan Tuhan sampai mengambil kembali fasilitas yang Tuhan beri bagi kita. Hati-hati.
seperti yang dialami Hizkia. Tuhan ambil semuanya kembali. Tuhan ambil semua apa yang dimiliki oleh Hizkia. Jangan sampai apa yang Tuhan beri, pekerjaan, anak kita, harta kita, rumah kita, mobil kita, uang kita, apapun yang kita miliki. Waktu kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu kita nggak mau melayani Tuhan. Jangan sampai Tuhan ambil apa yang menjadi fasilitas yang kita miliki. Bisakah Tuhan ambil? Bisa. Sebab apa saudaraku? Sebab itu semua milik Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tidak mempergunakan hal-hal itu untuk Tuhan. Seperti yang Hizkia lakukan. Sehingga Tuhan ambil semua hartanya. Habis Hizkia. Dan jangan sampai Tuhan ambil fasilitas dalam hidupmu. Jangan sampai Tuhan ambil uangmu habis semua. Jangan Tuhan sudah ambil rumahmu habis semua. Jangan sampai Tuhan ambil usahamu, pekerjaanmu, mobilmu, kendaraanmu. Karena apa? Karena engkau tidak mempergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dia miliki Hizkia. Kenapa saudara sekalian? Karena Paulus bilang, Roma 14 ayat 8. Ya kan? Roma 14 ayat 8. Dia bilang gini, sebab jika aku hidup, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita, itu adalah milik Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari. Artinya bukannya slogan Paulus, bukan. Tapi Paulus menekankan dan memberi kesan bagi kita bahwa hidup kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Artinya apa? Kapanpun Tuhan mau mengambil hidup kita, itu dia bisa lakukan. Kapanpun Tuhan mau mengambil harta kita, itu bisa Tuhan lakukan. Karena apa? Karena semua yang kita miliki, fasilitas yang kita punya, itu adalah karena pemberian Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara ingat Hizkia? Tuhan bilang ini, Yesaya bilang sama Hizkia, dia itu harus mati karena sakitnya. Tuhan bilang nih, Tuhan keluarkan suara nih. Lalu Hizkia dengar dari Yesaya. Lalu Hizkia bilang, Tuhan, bukankah aku sudah melayanimu? Tuhan, sudahkah aku berbuat yang terbaik bagimu? Dia nangis doa sama Tuhan. Dia nangis supaya hidupnya diperpanjang oleh Tuhan. Lalu terjadi apa? Tuhan tarik perkataan Tuhan. Yang dia bilang, kau harus mati. Lalu Tuhan tarik perkataan Tuhan. Dan Tuhan bilang, engkau akan hidup 15 tahun lagi. Dia dari hidup 15 tahun lagi. Artinya apa? Luar biasa enggak? Tuhan bilang, engkau mati. Dan dia bisa mati. Tapi Tuhan tarik, Tuhan 15 tahun kamu hidup. Dia hidup 15 tahun. Artinya apa? Hidup Hizkia itu punya Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan mau ambil, Tuhan bisa ambil. Dan hidup kita juga seperti itu. Kalau Tuhan mau ambil kita, kita bisa diambil oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau kasih, Tuhan bisa kasih. Oleh sebab itu, hargai hidup ini, saudara sekalian. Bahwa hidup inilah milik Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ayat 8. Dari Yesaya 39 tadi. Hizkia menjawab pada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pamer harta dari bacaan Yesaya 39 itu yang ketiga kita belajar bahwa harta itu adalah pemberian Tuhan. Meskipun sudah ditegur saudara-saudara sekalian oleh Yesaya, Hizkia tidak menyesali tindakannya, ya kan? Ia melupakan kebaikan Tuhan kepadanya saat ia sakit dan memelas kepada Tuhan. Nah, kalau ayat 8 itu saudara baca, maka itu Hizkia itu pura-pura senang aja saudara sekalian. Dia berpura-pura senang. Ia bahkan memuji bahwa firman Tuhan yang disampaikan Yesaya itu sangat baik saudara sekalian. Dia bilang, wah firman itu sangat baik yang kau ucapkan itu. Tetapi saudara-saudaraku, Yesaya enggak menyesalinya. Hizkia tidak menyesalinya. Hizkia tidak bertobat, melainkan dia merasa lega. Kenapa dia lega? Karena hukuman yang diberikan oleh Allah itu, saudara-saudaraku, tidak terjadi pada masa hidup Hizkia. Dia bilang, ya terserah aja. Pokoknya saya udah senang-senang dulu. Ya nanti ya urusan mereka aja. Ini saya lakukan. Dia bilang apa? Asal damai dan keamanan seumur hidupku. Tuhan bilang ini, bahwa engkau semua akan dirampas. Itu setelah engkau mati. Engkau gak akan mengalami itu.
Pada waktunya saya sampaikan itu saudara sekalian, dia bilang bagus sekali. Tapi dia tidak bertobat. Karena dia pikir, oh enggak pas zaman saya kok. Nanti sudah saya mati, baru itu harta-hartanya habis. Wah biasa aja. Nah ini sudah berkati oleh Tuhan. Hizkia yang sebelumnya sangat mengandalkan Tuhan, berupaya telah menjauhkan bangsa dari penyembahan berhala itu. Akhirnya Hizkia jatuh pada yang namanya kesombongan dan tidak peduli dengan masa depan bangsanya. Gak peduli dia. Dia bilang biar itu urusan mereka. Pokoknya saya senang-senang dulu. Ini bangsanya saudara-saudaraku. Kemapanan, sanjungan manusia membuat Hizkia menjadi lupa diri. Saya mau bilang ini saudaraku di akhir khotbah saya ini. Berapa banyak di antara kita yang bertindak seperti kelakuan Hizkia? Yang menyombongkan keberhasilan kita. Seolah-olah semuanya itulah karena kemampuan dan kekuatan kita semata-mata. Saya selalu bilang di mana saya melayani bahwa gereja itu bisa bertumbuh bukan karena hamba Tuhannya berhasil, enggak. Tapi karena Tuhan yang berkati. Doa dijawab bukan karena hamba Tuhannya hebat doanya, enggak. Karena kita bilang apa? Enggak ada orang yang tahu bisa berdoa. Tapi waktu doa dijawab itu karena Tuhan dengar doa dan jawab doa. Perlu kesadaran diri saudara-saudaraku bahwa hidup harta yang kita miliki itulah pemberian Allah. Ini penting. Pemberian Allah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pemberian itu artinya sesuatu yang diberikan. Pemberian itu artinya adalah pemberian itu adalah sesuatu yang didapat dari orang lain. Itu pemberian. Yang didapat dari orang lain karena diberi. Bukan karena waktu saya terima dari saudara-saudaraku apapun. Itu bukan karena saya bisa dapat, tapi karena diberi. Orang yang memberi saudara-saudara sekalian. Jadi saya mau bilang, jikalau hidup ini, harta inilah pemberian Allah. Artinya apa? Artinya ini sebuah kedaulatan atau kemurahan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Bukan saya katakan karena kita hebat. Bukan karena kita mampu. Bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita punya strategi dan lain sebagainya. Sehingga kita diberkati. Tidak. Tapi semua adalah kedaulatan Tuhan. Saudara punya apapun sampai hari ini dalam hidupmu. Fasilitas dalam dirimu. Pekerjaan-pekerjaanmu. Ingat. Bukan karena kita hebat. Tidak. Tapi itu pemberian Tuhan. Karena kita diberi. Waktu kita diberi. Maka penting bagi kita. Untuk memuliakan Tuhan. Dari fasilitas yang Tuhan beri bagi kita. Ya kan? Penting. Mari lihat satu ayat terakhir. Amsal 3, 9 dan 10. Sebelum kita akan tutup. Amsal 3, 9 dan 10. Baik. Amsal bilang gini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, titik. Itu dulu, dulu. Muliakan Tuhan. Waktu kita diberkati, waktu kita melalui pemberian Allah, maka Tuhan bilang apa? Engkau dan saya, kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan fasilitas yang kita miliki. Bukan dipamer-pamerkan, tapi melayani Tuhan dengan fasilitas, hasil penghasilanmu. Kenapa? Ayat 10 lihat. Lihat kata sambungnya. Maka artinya waktu engkau memuliakan Allah di ayat 9 itu. Memuliakan fasilitas yang Tuhan beri itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa ayat 10? 2, 3 baca sama-sama. 2, 3 maka saya mau katakan engkau gak miskin. Engkau gak tumpur. Engkau enggak bangkrut. Engkau enggak susah. Waktu engkau pergunakan hartamu, fasilitas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Maka ia akan lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Jadi orang yang mau mempergunakan fasilitasnya untuk Tuhan, oh ini ada kendaraan, saya harus beribadah, Tuhan kasih, hujan saya datang, saya beribadah, saya gak perlu ibadah online, saya punya pekerjaan bagus,
saya cerdas karena Tuhan, saya muliakan Tuhan. Maka Tuhan bilang, lumbungmu akan penuh sampai melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Dan bejana pemarahmu akan meluap dengan buah anggurnya. Haleluya. Mari saudara sekalian, raih berkat Tuhan itu. Iya kan? Paulus bilang pada orang di Korintus, kamu telah dibeli dan harga telah dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan bagian itu. Lihat hidup harta yang Tuhan beri bagi kita. Hidup adalah harta yang sangat berharga. Yang Tuhan berikan bagi kita. Memberi hidup untuk memuliakan Tuhan. Lewat ibadah, melayani Tuhan merupakan sebuah keinginan hati Tuhan. Saya rindu saudara diberkati. Saya rindu saudara meraih semua berkat Allah. Amsal 3:10 itu. Saya rindu terjadi dalam hidup saudara sekalian. Sebab itu saudara-saudara sekalian, mari lakukan dan berikan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, maka itu direkam oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dan buat untuk Tuhan, dengan fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita, maka itu semua dicatat oleh Tuhan. Dan akan diperhitungkan oleh Tuhan pada akhir kehidupan kita. Saya tutup dengan Wahyu 3 ayat 5. Saudara bisa baca itu. Wahyu pasal 3 ayat 5. Ini ayat yang perlu kita renungkan saudara sekalian. Ini harapan kita. Barang siapa menang. Kata menang artinya barang siapa setia dalam melayani, setia beribadah kepada Tuhan, maka ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara bisa bayangkan setiap apa yang saudara lakukan, fasilitas yang Tuhan beri, saudara akan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya katakan tadi, direkam, dicatat oleh Tuhan dalam buku kehidupan. Satu waktu dia katakan, dia akan buka dan sebut nama kita. Aku mengaku engkau namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, dicatat, ditulis. Maka itu jangan malas ibadah, jangan malas melayani. Bergunakan fasilitas itu semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak hanya berkat dalam Amsal 3:10 tadi, tapi berkat kemuliaan, berkat kekekalan, buku kehidupan Tuhan catat. Kita lakukan. Tapi kalau sudah nggak lakukan itu, saudara bilang nggak penting mayor. Yang penting saya senang-senang dulu di dunia ini. Wahyu 20:15. Saudara baca itu dan kita kan nyanyikan nanti pujian yang satu-satunya yang ku percaya. Wahyu 20:15. Tadi kita baca sama-sama. 2-3. Dan setiap orang namanya terus dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam. Saudara bisa lihat itu. Kalau saudara gak mau ibadah, saudara bilang gak penting, saya kerja dululah. Gak penting, seperti bilang, oh nantilah, bukan masa saya kok. Oh gak penting saya melayani, gak penting saya beribadah. Tuhan bilang, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam apa? Kitab kehidupan. Maka apa? Ia dilemparkan. Ke dalam mana? Lautan api itu. Saudaraku, saya rindu. Saya rindu nama kita itu tertulis di buku kehidupan. Maaf kalau saya harus bicara keras tentang firman. Maaf saya katakan, saya harus ingatkan saudara untuk beribadah. Untuk bergunakan fasilitas apapun yang kau miliki itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Saya mau nama semua kita yang kita catat di statistik online itu, semua nama jemaat itu tertulis juga dalam buku kehidupan. Itu kerinduan kami. Mari saudara sekalian, selagi masih ada waktu, layani Tuhan. Beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Saudara bisa bekerja dari mulai Senin sampai Sabtu. Mari Minggu beri waktu kepada Tuhan sepanjang hari untuk melayani Tuhan. Sehingga Amsal 3:10, berkat-berkat jasmani Tuhan beri. Bahkan Wahyu
3 ayat 5. Namamu ditulis di buku kehidupan. Kemuliaan Tuhan akan kita terima. Hidup dalam kemuliaan. Satu-satunya hanya Tuhan yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau ingat, Dia sumber kekuatan hidup kita, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, Dia pasti memberkati kita. Tuhan penyembuhku, Tuhan, pemulih. kita akan ulangi pujian ini dari awal. Saya ajak kita untuk berdoa hari ini. Mari saudara sekalian, selagi masih ada waktu untuk berdoa, jangan pikirkan dulu apa nanti setelah ini, kerjaan saya, jangan pikirkan itu dulu. Jangan pikirkan, fokuskan diri kita untuk Tuhan hari ini. Karena Tuhan mau memberkati orang yang fokus kepada Tuhan. Saya akan puji ini sekali lagi. Kalau saudara mau datang berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan. Di tempat dudukmu pun lakukanlah itu, berdoalah. Berdoalah untuk apa? Untuk pergumulan hidupmu, untuk kesehatan tubuh dan apapun, berdoalah kepada Tuhan. Kita akan pujian ini. Ada seorang anak Tuhan yang datang di bangku anugerah, mungkin ada yang lain mau berdoa. Lakukanlah itu hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita akan ingat kor ini sekali lagi. Selain nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita sekalian. Kita ingat kor ini sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, mau berdoa, lakukan itu. Atau ingin beri tempat untuk melakukan itu, berdoalah kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saudara sekalian. Bangku anugerah boleh kau lakukan, di tempat umur yang kau lakukan, ingin berdiri pun boleh kau lakukan. Dan hamba Tuhan akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan sekali lagi kornya, waktu kita untuk berdoa. Mari lakukan itu bagi Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku amin. Engkau Tuhan, Tuhan memberkati, amin.
besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu setia memberkati dan menolong kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah mengingatkan kami melalui firman. Roh Kudus Tuhan akan memberi kami pemahaman. Amen. Roh Amen, Kudus Tuhan. Tuhan akan menolong kami untuk kami Yesus. melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat jaminan firman Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Ada mereka yang datang ke bangku anugerah. Ada mereka yang sedang berdiri. Ada mereka yang duduk dan sedang berdoa kepada Tuhan. Engkau melihat setiap hati mereka Bapa. Mereka datang dengan ucapan syukur mereka. Mereka datang dengan beban-beban hidup mereka dan harapan serta pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan turun tangan akan menolong mereka. Akan menjawab setiap doa-doa dan harap mereka Bapa. Kami serahkan mereka semuanya Tuhan. Dalam pergumulan pribadi dan rumah tangga. Dalam usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus jaminan Tuhan turun Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan mereka boleh melihat Bapa bahwa sungguh Tuhan yang hidup dan berkuasa dapat melakukan segala sesuatu dengan ajaib. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan. Apapun Tuhan menjadi doa dan harap mereka hari ini, kami percaya Tuhan melihatnya. Mata Tuhan tertuju dalam kehidupan mereka setiap pribadi Bapa. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah semua jemaat-jemaat Tuhan. Jika mereka bergumul dengan sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, kami percaya jamahan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian atas kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan Kau ada di sini, melawat setiap kehidupan kami. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih yang mari hadiri ya kegiatan itu. Lalu yang berulang tahun saudara-saudara sekalian tanggal 20. Ya, tanggal 20 itu Ibu Maya ya, itu berulang tahun tanggal 20. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Baik, ini kan kurnya tadi ya, kita hanya mau percaya kepada Yesus ya. Satu-satunya hanya Yesus yang kita andalkan saudara sekalian. Ya, Tuhan yang kita andalkan dalam hidup ini. Gak ada yang bisa kita andalkan, semua sementara. Apapun yang kita miliki gak bisa kita andalkan, tapi kita hanya mau mengandalkan Tuhan saudara sekalian. Mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Yang kita percaya akan siap memberkati saudara dan saya. Katakan sama-sama, satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku katakan sama-sama. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati gereja-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu Tuhan. Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami yang sudah melayani-Mu hari ini, Tuhan berkati kami semuanya. Kami sudah hadir, Tuhan berkati. Semua kegiatan ibadah kami sepanjang hari ini, baik sekolah minggu, ada ibadah PKP, ibadah wasda, ibadah tebusan. Tuhan berkati. Jamah hati umat-umat Tuhan, supaya kami mau datang beribadah kepadamu Bapa.
Berkati kehidupan kami semuanya. Kami akan pulang dan berpisah, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami Bapa. Inilah doa kami, terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara sekalian.